Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husin Naparin, peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 9 kelompok 4 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas individu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Langkah-langkah pemecahan masalah atau isu. Di sini ada 4 langkah, yaitu 1. Identifikasi beberapa isu atau masalah pada proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menepis, menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan isu dan menemukan isu prioritasnya menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis masalah sampai ke akar dengan menggunakan teknik fishbone. Yang keempat, menemukan alternatif pemecahan masalah. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu isu atau masalah. Di sini ada 4 isu atau masalah. Yang pertama, kurangnya minat peserta didik dalam melakukan pembelajaran di masa PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua, minimnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Yang ketiga, penyalahgunaan media teknologi sebagai media pembelajaran. Yang keempat, guru belum optimal beradaptasi dengan teknologi baru. Langkah kedua, setelah menemukan isu atau masalah, kita masuk menentukan prioritas isu. Di sini saya menggunakan metode USG. U berarti urgensi, dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. S. Seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Apa akibat yang timbul apabila penundaan kriteria tersebut. Growth, seberapa besar kemungkinannya jika isu tersebut menjadi berkembang. Dari keempat isu ini, bisa kita lihat perolehan total skor. Yang pertama, kurangnya minat peserta didik dalam melakukan pembelajaran di masa PMT, total skor 14. Yang kedua, minimnya sarana prasarana penunjang pembelajaran dengan skor 13. Yang ketiga, penyalahgunaan media teknologi sebagai media pembelajaran, total skor 15. Dan yang keempat, guru belum optimal beradaptasi dengan teknologi baru dengan total skor 14. Langkah ketiga, analisis isu dengan menggunakan metode fishbone. Dapat kita gambarkan pada diagram berikut. Ada 4 segi atau ruang lingkup yang menimbulkan permasalahan. Yang pertama dari segi sarana dan prasarana. Di sini minimnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Yang kedua dari segi lingkungan. Maraknya permainan game online dan kurangnya bimbingan orang tua. Dari segi metode, mungkin penggunaan metode belajar yang kurang tepat. Dan dari segi yang keempat yaitu waktu. Yang pertama, ketersediaan waktu pembelajaran yang kurang memadai. Dan yang kedua, perubahan adaptasi pembelajaran dari pembelajaran daring ke pembelajaran tatap muka terbatas. Dari keempat segi tersebut, didapat isu permasalahan kurangnya keaktifan dan minat belajar peserta didik di masa PTMT di SD Negeri 1 Pakuan. Langkah keempat, rekomendasi alternatif penyelesaian isu atau masalah. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, memodifikasi sarana atau alat penunjang pembelajaran. Tahapan penyelesaiannya, pembelajaran dengan menggunakan sarana yang dimodifikasi, contohnya seperti kardus sebagai rintangan melompat untuk pelajaran PJOK. Hasil yang diharapkan, pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Pihak yang terkait, guru, peserta didik, dan teman sejawat. Alternatif penyelesaian yang kedua, menggunakan metode belajar yang menarik. Di sini tahapan penyelesaiannya mendesain pembelajaran secara menarik, seperti video animasi, kuises, skor sesuai materi yang diajarkan. Hasil yang diharapkan, motivasi belajar peserta didik meningkat dan memiliki partisipasi belajar yang tinggi. Pihak yang terkait, guru dan orang tua. Alternatif penyelesaian yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tahapan penyelesaian, belajar di alam bebas, bermain atau melihat pemandangan alam sekitar sambil diberikan materi terkait pembelajaran.
Hasil yang diharapkan, peserta didik mengikuti belajar dengan penuh semangat dan kegembiraan. Di sini guru dan peserta didik menjadi pihak yang terkait. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.